Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Coretta Luis Capoyos, Ketua Pernik Indonesia, yang akan membahas seputar personal image. Mari kita ikuti videonya. Terima kasih Laura, cantik sekali ya. Cantik Ibu Coretta tentunya. Aduh, saya langsung jadi nggak pengen makan lihat badannya si Laura seperti itu. Laura justru pengen badan kayak Ibu. Terima kasih Laura semuanya. Terima kasih, selamat sore. Saya bisa manggil adik-adik atau anak-anakku ya. Para finalis peserta Putri Bumi Indonesia 2021 yang cantik-cantik, manis-manis semuanya. Ini saya bingung lihatnya, ini aduh cantik semua, ini saya bingung mau nyapa satu-satu gitu ya. Tapi jangan khawatir, profil Anda sudah sudah di-share oleh panitia kepada kami, jadi kami juga sudah bisa melihat. Untuk sore ini saya lebih suka dibilang sharing, berbagi materi. Kebetulan saya tahu, karena saya yakin pasti adik-adik juga tahu lah. Cuma mungkin ada beberapa hal yang saya lebih dulu tahu dalam tanda kutip. Karena saya lebih dulu lahir, ya kan? Jadi kalau boleh saya bilang, saya berbagi saja. Saya berbagi, ingin sharing dengan anak-anakku semua, ini seumuran anak-anakku semua ini nih. Ya, dengan anak-anakku semua ini tentang bagaimana membentuk personal image. Ya, kita branding diri kita sendiri. Ya, untuk sore hari ini sebagai seorang putri bumi. Kalau kita berbicara soal branding, personal image, saya langsung saja ya, silakan kalau ada materi saya biar langsung. Nah, oke. Lanjut. Apa sih itu personal image? Kalau ada yang tahu nggak apa-apa, bisa bilang. Tapi kita lihat nih di sini. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain. Personal image itu apa? Nah, itu adalah citra diri, gambaran diri kita. Apa yang akan kita tampilkan, itulah yang akan dilihat orang. Kata orang, kesan pertama itu adalah sesuatu yang sangat yang sangat penting. Walaupun sebagian lagi bilang, enggak dong, bukan kesan pertama. Kadang-kadang kesan pertama belum tentu seperti itu, padahal dia enggak gitu sebenarnya. Benar, tapi belum tentu kita dapat waktu dan kesempatan untuk ketemu lagi di kesempatan kedua. Jadi, pergunakan baik-baik di kesan pertama itu. Ya. Personal image ini kita sebut sebagai citra diri, gambaran diri. Gimana kita mempresentasikan diri kita, gimana orang lain melihat kita, gimana cara berpakaian kita, gimana cara berkomunikasi kita, gimana cara ekspresi wajah kita. Terlalu pecicilan ibaratnya, atau jaga image, atau biasa-biasa, atau apapun. Nah, di manakah kita biasanya memperlihatkan self-image kita? Tanpa kita sadari, media sosial kita memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Tanpa kita sadari. Ya, jadi kalau ingin branding yang bagus, seperti saya dulu juga memang karena kebetulan senang yang pernak-pernik gitu ya, saya senang batik, senang tenun, senang bikin tas batik dan lain-lain. Jadi kemana-mana kadang saya pakai tas batik, tas tenun, emang suka, emang seneng gitu. Nah, secara tidak sengaja, secara tidak langsung, orang-orang kemudian langsung berpikir atau membuat citra diri saya bahwa oh, Ibu Coretta ini adalah orang yang sangat pernikers, dalam arti sangat suka dengan pernak-pernik Nusantara, gitu. Langsung seperti itu, ya kan? Jadi tergantung kita bagaimana kita mau mencitrakan diri kita. Nah, salah satunya secara tidak sengaja itu di dalam profil kita, termasuk media sosial kita. Jadi hati-hati. Adik-adik, anak-anakku sayang, sekarang kalian adalah finalis Putri Bumi Indonesia.
harus menunjukkan citra atau sikap diri sebagaimana seorang putri bumi. Gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya, nah, mesti ada kesadaran citra diri kita keseluruhan, baik si fisik maupun non-fisik. Tindakan dan juga bagaimana kita menerima kelemahan. Sikap juga harus seperti apa. Ini saya kasih contoh. Ketika Anda dinobatkan menjadi Putri Bumi Indonesia, sikap apa yang akan Anda tampilkan pada saat itu? Ya, di dalam media sosial, di dalam apapun, bukan namanya pencitraan ya, bukan, tetapi memang harus ada sesuatu yang harus diangkat sebagai Putri Bumi itu apa. Jangan ketika Anda menyandang Putri Bumi, tetapi di Instagramnya tuh yang aneh-aneh bahasanya, yang kadang-kadang nyinyirin siapa gitu. Nah, itu secara tidak langsung Anda sudah menampilkan citra diri yang kurang bagus. Seorang pejabat negara, walaupun yang pejabat negara itu adalah bapaknya, istrinya itu sebaiknya mendukung dengan cara membuat personal image dirinya sendiri, ikut membantu mendorong program-program suaminya. Kementerian A misalnya, atau Kementerian B, ya udah istrinya posting lah yang boleh, yang lucu-lucu dengan keluarga, dengan apa, boleh sekali. Tetapi ada juga program-program dari suaminya yang dibantu untuk mengangkat atau mempromosikan. Apapun itu ada satu keterkaitan, jadi bersinergi. Program-program Eljon apa saja di Putri Bumi ini? Nah, kita juga bersinergi ketika Anda sudah masuk dalam finalis Putri Bumi, apalagi terpilih sebagai Putri Bumi Indonesia. Anda benar-benar akan mempresentasikan itu Indonesia apa. Jangan sampai image Indonesia, oh cuman itu. Oh cuman ada kebakaran hutan. Yang ada di dalam pikirannya, kalau bicara kebakaran hutan berarti Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Jadi kadang-kadang kita jangan salah untuk membawa atau mempresentkan Indonesia ke dunia internasional. Oke, berikut. Saya nggak usah panjang-panjang ini karena nanti bisa dapat materi saya. Nah, yang pasti harus good appearance, kemudian good behavior juga, good character, dan good capability. Ya, bagaimana wujud penampilan dari atas sampai bawah. Penampilan itu bukan berarti harus mewah, mahal, dan lain-lain. Enggak. Tetapi dari sikap wajah kita, dari mimik kita, ketika foto kita senyum. Jangan kemudian walaupun kita lagi capek atau apa, mau foto aja nggak mau senyum dan lain-lain. Tingkah laku kita yang kita tampilkan, sikap atau gerak-gerik juga yang harus ada maknanya. Walaupun kadang-kadang nih, saya kasih contoh nih. Kita kadang-kadang foto rame-rame dengan teman-teman di Instagram atau di mana gitu ya. Walaupun kita ini nggak minum dalam tanda kutip, tidak minum minuman keras, tidak merokok juga mungkin atau apa. Tetapi kita pegang gelas dengan caranya seperti ini, di samping-sampingnya teman-teman semua yang lagi ngerokok dan lain-lain, itu secara tidak langsung image Anda dianggap, oh dia sama begitu. Makanya hati-hati kalau mau foto, lihat dulu. Kadang-kadang saya kalau mau foto gitu ya, itu jangan kelihatan dikira aku lagi yang minum. Gitu. Karena ketika gambar sudah berbicara, sudah muncul di media, sudah menjadi konsumsi publik, apapun itu. Ya. Kemudian sikap-sikap yang baik, jujur, positif, udahlah itu nggak usah diiniin, pasti semua udah tahu. Dan juga kecakapan atau kemampuan yang dibutuhkan setiap melakukan pekerjaan, termasuk bagaimana present tentang bumi, tentang apapun mengenai Indonesia, how to speak, how to pronounce, bagaimana cara Anda untuk berbicara di depan media, di depan umum, di depan pers. Harus memperlihatkan lebih percaya diri. Next, ini adalah hal-hal yang kita perlu perhatikan ya ketika kita akan menampilkan citra diri sebagai apa dulu saya. Sesuai dengan teori psikolog bahwa orang kalau bertatap muka pertama kali yang terlintas adalah halo effect. Kalau pertemuan pertama kan kesan yang menyenangkan. Nah itu yang saya bilang tadi, usahakan pertemuan pertama.
Jangan sampai kita menunggu pertemuan yang kedua, yang belum tentu dapat kesempatan dapat pertemuan kedua. Aduh, kenapa ya aku nggak senyum tadi di depan itu, dikira aku marah-marah. Ini belum tentu kita akan ketemu lagi dengan Bapak itu, misalnya. Ya. Berikut, saya cepet-cepetin, saya tuh lebih senang sharing atau tanya jawab. Di sini ada personal image yang positif dan yang negatif. Nah, coba bisa dilihat sendiri, bisa menghadapi masalah, penuh harapan dan keyakinan. Kalau gagal bangkit lagi, nggak ada hal yang mustahil, dan penuh percaya diri. Pokoknya jelas, saya ke depannya kepingin jadi A, paling tidak B, gitu. Nggak apa-apa, bermimpilah setinggi langit, nggak masalah. Yang negatif itu, kalau dia selalu selalu nggak percaya dengan dirinya, merasa aduh nggak pede, aduh kayaknya saya sampah masyarakat, aduh kayaknya saya nggak berguna, aduh kayaknya saya nggak disukai. Belum apa-apa sudah dengan feelingnya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Ketika Anda begitu, secara tidak langsung Anda tidak sadar telah membuat situasi kayak gitu. Orang-orang pun akhirnya jadi melihat Anda seperti itu. Kadang-kadang merasa terlalu muda atau merasa terlalu tua. Jangan deh, aku kan masih muda, nggak usah deh pakai yang batik-batik klasik. Kenapa tidak? Misalnya, saya kan udah tua, saya nggak mau pakai yang model-model yang lebih muda. Ya kenapa tidak? Bisa. Tetapi kita lihat, tahu batasan. Kalau juga udah tua, tangannya juga kropos, kemudian pakai seksi, pakai celana pendek yang udah hampir kelihatan pantat, ya itu mah kebangetan, itu oma-oma gitu kan. Jadi kita mesti tahu diri juga. Yang satu hal ini adalah tidak berani untuk memulai hal yang baru. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Anda yang selalu jalan di alur yang business as usual. Nggak mau out of the box. Ya. Jadi ini lanjut. Oke. Nah, gimana caranya untuk menjadi diri sendiri? Ya kita harus punya prinsip memberi dan juga prinsip menerima. Dalam arti ketika ada orang memberikan satu masukan, ya kita juga harus menerima. Karena ada orang yang dikasih masukan kadang-kadang dia langsung melawan. Ya, sementara dia suka banget kasih masukan ke orang lain. Kemudian mampu menentukan prioritas. Prioritas ke depan saya apa? Setelah final Putri Bumi ini apa yang akan saya lakukan? Dalam waktu dekat ini menuju ke puncak final Putri Bumi, apa prioritas yang harus saya lakukan? Itu mesti punya prioritas dan tetap konsisten. Jangan pada saat kita membuat satu prioritas, tetapi ketika kita nggak jadi Putri Bumi lagi, kita udah nggak konsisten. Jangan seperti itu. Ya. Nah, yang paling sering saya tekankan di sini adalah fokus pada kekuatan yang dimiliki. Anda bertanya pada diri Anda sendiri, kira-kira kekuatan saya ada di mana? Jangan pernah melihat kelemahan. Sekedar tahu saja kelemahan kita lemahnya di mana? Aduh, saya lemahnya kayaknya kalau berbicara kurang misalnya. Tapi jangan dilihat lemahnya itu. Justru itu jadikan kekuatan untuk kita terus berupaya. Kita fokus pada kekuatan kita, itu yang kemudian kita kembangkan. Kemudian ada jaringan media sosial, tadi yang sudah saya bilang, yang penting memegang nilai prinsip dan kepribadian positif, itu sudah pasti. Yang namanya kita memperlihatkan citra diri kita, personal image kita kan pasti selalu hal-hal yang positif ya. Nggak mungkin kita secara ini langsung biar orang ngecap kita yang negatif, pasti kita tidak mau seperti itu. Berikutnya, nih, dalam hal berpakaian, pakai aksesori atau pakaian itu pakailah yang membuat nyaman. Kadang-kadang kita memakai pakaian kita sendiri nggak nyaman karena tidak sesuai dengan personal kita, kepribadian kita. Duh, ini terlalu seksi. Yang ada akhirnya kita ngebungkuk-bungkuk begini untuk menutupin keseksiannya itu. Kalau memang nggak terlalu nyaman ya jangan pakai yang terlalu seksi. Gitu ya. Seksi kan bukan berarti harus baju yang terbuka. Iya kan? Kemudian sertakan warna aksen dalam pakaian Anda. Kebanyakan orang yang kurang percaya diri
Itu nggak kebanyakan sih, tetapi ada beberapa. Mereka amat sangat jarang menggunakan yang warna-warni, yang light, yang terang. Selalu basic, hitam. Aduh, saya kelihatan gendut soalnya kalau nggak pakai hitam. Coklat, biru. Hello, kalau kalian masih muda, beranilah untuk bermain dengan warna. Ya, pilih bentuk yang tepat pakaiannya untuk Anda. Pakai warna-warni, warna neon juga nggak masalah. Silakan. Ya, kemudian bikin bahasa tubuh Anda lebih terbuka. Bahasa tubuh ya, bukan tubuh. Bahasa tubuh Anda lebih terbuka. Jadi sehingga ini bahu diangkat gini ya. Percaya diri, jangan nunduk. Kalau mau jalan, ketemu orang, jangan nunduk. Terlalu nunduk itu terlalu merendah boleh, tetapi kita harus percaya diri. Angkat dagunya dikit. Bukan berarti kita sombong, enggak. Ya. Kemudian pikirkan tentang kecepatan dan nada suara ketika Anda berbicara. Jangan ketika ada orang berbicara, Anda motong dia. Oh enggak, maksud saya begini. Sampai kemudian dia bilang, tunggu dulu, dengerin apa kata saya. Pelan-pelan mendengarkan dengan baik itu adalah hal yang sesuatu yang bagus. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara, baru kita berbicara. Oke Pak, saya jelaskan di sini ya. Bapak sudah selesai, sekarang giliran saya, boleh saya menjelaskan. Jadi tadi sebenarnya gini Pak, gini bla 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 gitu. Akan lebih kelihatan elegan. Ya. Berikutnya, ini tips-tips aja ya. Kemudian, gimana caranya meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri? Ini paling sering yang jadi pertanyaan. Gimana sih supaya saya percaya diri? Jawabannya tuh ada di dalam diri Anda sendiri sebenarnya. Anda mau nggak sih kelihatan percaya diri? Kalau dari Andanya sendiri sudah merasa saya nggak percaya diri, saya nggak pede, lah benar akan kejadian saya benar nggak pede, nggak percaya diri. Tetapi kalau kita sudah merasa, aduh saya sih sebenarnya nggak percaya diri, tapi nggak apa-apa deh, yang lain bisa masa saya nggak bisa. Nah, itu langsung memicu kepercayaan diri Anda di situ. Jadi sekali lagi semuanya tergantung Anda semuanya. Ya, bagaimana sih caranya membantu memperluas koneksi? Manfaatkan koneksi jaringan yang ada, termasuk jaringan Eljon atau siapapun. Kita manfaatkan koneksi dari sekarang. Karena belum tentu juga kita langsung membutuhkannya sekarang. Bisa-bisa di kemudian hari kita memperluas jaringan kita, link kita. Sekarang sih kita belum. Tiba-tiba di kemudian hari ada di antara kalian yang menjadi CEO brand manalah atau kepala apalah yang ternyata butuh sponsor atau butuh sesuatu dan lain-lain. Nah, Anda sudah membangun jaringannya itu dari sekarang. Gitu ya. Saya dulu waktu suami jadi Wakapolda di Metro dan sempat jadi Kapolda juga di Banten, Jawa Barat dan juga Metro Jaya. Itu dulu waktu masih kecil, bukan masih kecil, masih pangkatnya ya masih kapten gitu kali ya, ngikut Ibu Kapolda. Ketemu temannya beliau, ya saya mendampingi, ya saya kenalan juga. Begitu saya suami yang jadi Kapolda, saya sudah kenal temannya beliau itu. Saya butuh sesuatu, mau bikin acara dengan anak yatim untuk nonton bareng dengan anak yatim di salah satu mall. Ternyata yang punya ya orang itu, kenalan ibu saya yang dulu itu. Jadi bermanfaatnya bukan memang pada saat itu, tetapi di kemudian hari. Gitu ya. Menunjukkan dan mengembangkan kemampuan, tadi sudah seperti yang saya jelaskan, Anda punya bakat apapun itu tetap dikembangkan. Nggak usah terlalu nggak percaya diri. Lanjut. Penampilan, bahasa tubuh, dan suara. Ini penting sekali. 3 hal yang mempengaruhi. Kenapa penampilan? Ya karena visual, vokal, verbal itu penting sekali. Visual itu, ya orang melihatnya itu ada 55%. Orang melihat penampilan. Ketika muncul pertama kali yang dilihat apa? Mata kan yang melihat. Dari atas sampai bawah, mulai rambut, mungkin make up, pakaian, sampai kaki. Jadi penampilan sangat-sangat
berpengaruh. Apalagi ketika kita dalam acara-acara tertentu. Kita salah kostum sedikit aja langsung tuh. Ya kan? Nah, bahasa tubuh kita jangan terlalu terlalu goyangannya juga biar seolah-olah kelihatan pantatnya atau apa. Aduh, biasa aja jalan. Karena kalau bahasa tubuh Anda terlalu over, justru personal image Anda juga, ternyata anak ini begini gitu. Bisa jadi mungkin dia bisa menggoda dan lain-lain. Bisa saja orang berpikiran negatif. Karena semua dari kita, cara kita. Kita memperlihatkan sesuatu hal yang seperti itu. Jangan salahkan pikiran orang menjadi negatif hanya karena kita bergaya seperti itu. Walaupun sebenarnya enggak. Kemudian suara. Dari cara kita berbicara, dari cara kita ngomong, Anda pakai mimik, ketika Anda senyum, otomatis suara yang keluar itu juga akan enak didengar. Contohnya nih, kalau berantem dengan pacar, iya kan? Pada punya pacar nggak semua di sini? Atau ada yang belum? Punya ya? Ada yang belum? Berantem dengan someone special lah, walaupun itu bukan pacar, teman tapi mesra atau apapun namanya. Itu lagi sebel, lagi kesel, terus tiba-tiba dia telepon, kita mau angkat telepon aja sambil manyun nggak? Sambil manyun kan kita angkat telepon. Cuman, halo, ya udah, ya. Pasti gitu. Bener nggak? Nah, ya udah, nanti aja. Gitu. Pengen cepet-cepet ditutup. Tapi coba kalau lagi PDKT. Ada someone yang, ada yang udah senyum-senyum. Ada seseorang yang Anda suka, yang lagi PDKT, terus tiba-tiba dia nelfon. Mas Bagas telepon. Misalnya namanya Bagas, misalnya ya. Mas Bagas telepon, kalau perlu suaranya mau digini-giniin. Terus kemudian dibikin senyumnya bener-bener sesenyum manisnya, baru angkat telepon. Halo, Sheila, sampai kayak begitu. Beda kan? Aura ketika kita senyum, kita happy, suara yang keluar juga seperti itu. Kalau aura kita yang lagi marah, lagi kesel, suara yang keluar yang kelihatan. Kamu lagi marah ya? Enggak. Ketahuan kalau lagi berantem gitu. Emang kamu kenapa kok diem? Enggak apa-apa. Lagi marah ya? Enggak. Enggak, tapi enggak. Gitu. Iya kan? Nah, jadi itu contoh kecil saja ketika kita mau berbicara dengan orang, kalau suasana hati kita juga sedang sedih, ya akan keikut suaranya seperti itu. Ya. Berikut. Ini ada communication element di sini, ya, clear voice. Ketika kita berbicara dengan orang, usahakan suara kita benar-benar clear. Halo, selamat siang, assalamualaikum, nama saya Coretta Louis, bla bla bla. Jangan, memang kedengeran sih, tapi assalamualaikum, nggak usah, nama saya Coretta, saya dari ini. Orang jangan sampai apa sampai 10.000 kali apa. Mungkin udah 3 kali dia bilang apa, saking malunya karena dia nggak bisa dengar, dia iya, padahal dia nggak tahu itu apa. Iyain aja biar cepet. Eye contact, lihat ke arah orangnya, jangan sampai nggak ngelihat. Kadang kita salaman sama orang di A, mata kita ada di B. Iya, apa kabar? Apa kabarnya di teman di sebelah kanan, sementara yang sebelah kiri yang ngasih salam. Gitu. Body language tadi, dan facial expression itu ekspresi wajah kita. Ya, ekspresi wajah itu. Dan pemilihan kata-kata yang tepat. Kita mau kasih tahu orang, kita mau menegur orang juga harus menggunakan kata-kata yang tepat. Mohon maaf kalau saya salah, tapi nanti kalau tidak salah bukan seperti ini warnanya. Pakai kata mohon maaf aja dulu. Kalau kita mau menegur seseorang gitu kan. Contohnya, ini siapa nih? Welly Rana, Rambo ya, Rambo Welly Rana. Oke.
Contoh nih ya, panggilannya apa kamu? Weli apa Rana apa Rambu apa? Weli. Rambu, Ibu. Rambu, oke. Misalnya nih, Rambu, kamu kok jelek banget sih bajunya begitu hitam, warna-warninya di tengah begitu besar-besar lagi. Jadi kamu kelihatan gendut dan agak kusam. Kulit kamu juga seperti itu, rambut kamu dibikin kayak gitu, jadi kurang deh. Maaf ya, saya bilang begini kan untuk kebaikan kamu. Kamu bisa terima nggak? Tidak, Ibu. Kenapa? Karena itu menyinggung Nah, perasaan. ada orang yang oke, ya oh iya, aduh gimana ya, oh gimana. Tetapi ada juga yang langsung tersinggung. Betul, jadi makanya pemilihan kata yang menurut kita nggak apa-apa, yang menurut kita baik, belum tentu buat orang lain juga baik. Ya, mungkin kita pilih kata-kata, aduh apa ya sebelum saya ngomong itu, Rambu, kamu tuh cantik banget loh pakai begini, tapi coba deh mungkin lain kali jangan yang hitam, diganti deh mungkin lebih cerah sedikit, yang agak biru atau mungkin hijau, jadi warnanya kelihatan lebih keluar. Dan makeup kamu dikasih putih sedikit, dikasih bling-bling dikit biar kelihatan lebih cerah. Cantik, udah bagus sih, gini udah cantik, cuman lebih bagus lagi. Coba deh, kapan-kapan kamu coba seperti ini. Nah, kita milih kata-kata yang gitu. Jadi lebih enak. Apalagi kalau lewat WA atau SMS. Itu WA dan SMS itu tidak ada nada. Maksud penyampaian kita baik, belum tentu diterima oleh orang itu baik. Maksud kita nanyanya baik-baik ke pacar atau ke someone spesial. Kamu di mana sih? Maksud kita begitu ngetiknya, kamu di mana sih? Bisa saja dia yang baca, mungkin lagi capek atau lagi apa, cara bacanya dia nggak seperti cara maksud kita mau ngetik. Maksud kita, kamu di mana sih? Udah makan belum? Maksud kita begitu. Yang diterima di sana, kamu di mana sih? Udah makan belum? Dia nerimanya begitu. Kenapa? Karena tidak ada nada suara kalau di WA atau di SMS. Makanya kadang-kadang orang lebih suka pakai voice ketika kirim message, takut jangan salah paham. Ya, sejak kapan message ada nada suaranya, ada intonasinya? Nggak ada kan? Kamu di mana sih? Dia terimanya, kamu di mana sih? Beda loh, beda. Oke? Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dari narasumber Coretta Louise Kapoyos, Ketua Pernik Indonesia. Personal image adalah gambaran bagaimana kita mempresentasikan diri sendiri kepada orang lain, seperti bagaimana kita berpakaian yang rapi, berkomunikasi dengan tutur kata, dan ekspresi wajah yang bagus, sehingga orang lain menangkap sinyal-sinyal positif yang ada di diri kita.